Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai, minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Angel. Dengar nama ya. Aisyah, Ada deh, Bu. Anggun aku, Angel Teva, Ada deh, Bu. Anita Musu, Ada deh, Bu. Ardilan Nuhitu, Ada deh, Bu. Tri, Farhan Manafe, Ada deh, Bu. Vita Nale, Ada deh, Bu. Jelita Resi, Ada deh, Bu. Jendriksen Anim, Ada deh, Bu. Jihan Besi, Ada deh, Bu. Jirefoe, Ada deh, Bu. Juneti Foe, Ada deh, Bu. Keisha Pelo, Ada deh, Bu. Marsal Hanim, Ada deh, Bu. Mayuran Foe, Ada deh, Bu. Misel Anim, Ada deh, Bu. Olivia Hani, Ada deh, Bu. Riben Nale, Ada deh, Bu. Selina Pu, Ada deh, Bu. Iksman Modok. Ada deh, Bu. Oke, semua hadir? Hadir. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Sebelum kita mulai materi kita, Ibu mau tanya dulu, masih ingat materi kemarin? Masih. Masih ingat materi kemarin? Masih. Kemarin tentang apa kalau masih ingat? Deskripsi. Tentang? Teks deskripsi. Ya. Ada yang tahu deskripsi itu apa? Farhan? Teks deskripsi menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman. Kita kasih tepuk tangan buat. Ada lagi yang lain? Keisha Pelo? Penggambaran tentang kondisi objek dalam bentuk dari beberapa segi seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi teks deskripsi itu adalah menggambarkan sebuah objek atau suatu benda yang kita mau mendeskripsikan. Oke. Jadi, untuk sebelum kita masuk di dalam materi yang berikut, kita harus tahu motivasi kita untuk kita masuk dalam materi yang berikut. Jadi materi yang berikut itu ada dua tujuan. Tujuan, coba semua baca. Mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat dan menyampaikan nasihat dalam puisi rakyat. Oke. Jadi dalam tujuan puisi rakyat itu, tujuan yang pertama untuk kita mencapai materi yang kita harus pahami itu ada dua. Yang pertama, Setelah ini dapat membedakan unsur-unsur puisi rakyat. coba ulang yang pertama. Peserta didik dapat membedakan unsur-unsur puisi rakyat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Peserta didik dapat memahami jenis-jenis puisi rakyat yang dibacakan dengan bahasa tertulis, baik, baris, sukar,
mengenal, mengidentifikasi unsur puisi rakyat itu ada dua. Jadi kita harus fokus pada tujuan supaya kita mendapatkan materi yang bagus, yang baik. Oke. Dan sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya, kita harus brief speaking. Oke. Oke. Kalau begitu Ibu minta semua berdiri. Semua harus berdiri. Oke, masih ingat speakingnya? Ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kita ulang lagi satu kali supaya termasuk dalam materi berikut intinya tidak ada yang mengantuk. Oke? Sudah siap? Sudah.
3 jenis unsur. Atau 3 jenis unsur itu kita akan lihat lagi tentang unsur-unsur apa yang termasuk di dalam ketiga pantun itu. Ada jenis dan ada unsur. Terus yang pertama di situ adalah jenis. Jenis 3 jenis yang kalian tahu dalam puisi rakyat. Yang pertama, pantun. Yang kedua, gurita. Yang ketiga, mantra. Oke. Ada yang tahu pantun itu apa? Ya. Pantun itu adalah prosa lama atau prosa baru. Pantun adalah karya sastra atau jenis puisi lama yang dibuat untuk apa? Dengan tujuan. Misalnya seperti apa? Memperkenalkan nilai-nilai masyarakat. Contoh pantun. Coba ulang baca pantunnya. 1, 2, 3. Ya, dari pantun yang ada di papan yang kita sudah baca dan kita mendengarkan, mari kita lihat mana yang termasuk dalam isi dan mana yang termasuk dalam sampiran. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau kita lihat contoh pantunnya di papan yang ibu tampilkan, pergi ke Minang, bertemu dengan Abuya. Abuya pergi menanam palawija. Anak muda sebaiknya berkarya, bukan larut dalam
lihat contoh gurindam yang ada di papan. Barang siapa? Bertanya. Barang siapa kenapa? Bertanya. Bertanyalah kepada siapa? Ahlinya. Terus barang siapa mencari? Ilmu. Maka carilah pada para guru. Coba baca ulang. 1, 2, 3. Barang siapa bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah para guru. Kita kasih tepuk tangan. Oke, gurindam terdapat 3 jenis. Ada 3 jenis yang terdapat dalam gurindam. Yang pertama, unsur yang pertama yang terdapat dalam gurindam. Yang pertama apa? Setiap baik terdiri atas 2 hari. Setiap baik terdiri atas 2 hari. Terus yang kedua, tiap baik terdiri atas 8 sampai 15 suku kata. Terus yang ketiga, sedangkan pertama disebut syarat, sedangkan hari kedua disebut jawaban. Unsur yang keempat, tiap baik menentukan guna sesuatu memiliki 5 AA. Coba baca ulang dari unsur pertama sampai unsur yang kelima. Yang satu, setiap baik terdiri atas 2 hari. Yang kedua, tiap baik terdiri atas 8 sampai 15 kata. Yang ketiga, hari pertama disebut syarat, sedangkan hari kedua disebut jawaban. Terus, tiap baik menentukan guna sesuatu. Yang terakhir, memiliki 5 AA. Ya, dari unsur-unsur yang ada, kita harus tahu mana yang termasuk di dalam bait dan mana yang termasuk di dalam lari. Nah, kita perhatikan gurindam yang ada di papan. Sudah lihat semua? Sudah. Gurindam yang ada di papan, kita harus tahu mana yang termasuk di dalam isi dan mana yang termasuk di dalam sampiran. Oke, barang siapa bertanya pada? Barang siapa bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah pada guru. Coba ulang, 1, 2, 3. Barang siapa bertanya, maka tanya pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah pada guru. Ya, kita akan lihat mana yang termasuk di dalam unsur-unsur. Ya. Di sini ada gurindam, ada berapa bait? Ada berapa bait? 1. Ada 1 bait. 1 bait terdiri atas berapa baris? 4. Dari keempat baris, mana yang termasuk isi dan mana yang termasuk sampiran? Ayo, Ardila. Mana yang mau termasuk dalam sampiran dan mana yang termasuk dalam isi? Baris kedua pertama termasuk dalam sampiran. Baris kedua pertama termasuk dalam sampiran. Terus ada lagi yang lain? Aisyah. Baris ketiga dan keempat adalah bagian dari isi. Ya. Jadi dari gurindam yang ada di papan, baris pertama dan kedua termasuk dalam isi. Terus baris kedua, ketiga dan keempat termasuk dalam apa? Sampiran. Oke. Itulah tujuan dari gurindam dan 3 jenis yang kita ambil. Terus jenis yang ketiga ada apa? Jenis yang ketiga ada apa? Mantra. Jenis yang ketiga dalam puisi rakyat itu ada mantra.
kalimat yang memiliki nilai apa? Nilai apa? Spiritual. Tentang doa, ada gaib. Kalau mantra berarti dia bicara tentang spiritual, ya. Kita lihat contoh mantra yang ada di papan. Yang pertama, baris yang pertama. Coba ulang, 1, 2, 3. Ulang lagi 1 kali karena tidak semangat. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Masih semangat? Masih semangat? Oke, masih semangat, tapi ibu lihat ada yang kayak mau mengantuk. Berarti kita tepuk semangat. Ya, kita ulang lagi 1 kali biar semua semangat. 1, 2, 3. Terima kasih, kita lanjut ya. Ya, jadi dari mantra ya kita sudah tahu makna dari mantra. Nah, dari mantra itu kita sudah tahu mana yang termasuk isi dan mana yang termasuk dalam sambian. Jadi dari mantra itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama, ada yang tahu? Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Coba 1 kali lagi. Yang pertama? Terus yang berikut? Yang ketiga? Yang keempat? Dari mantra yang ada di atas itu dia ada 4 unsur. Jadi unsur yang pertama kalian sudah tahu, dan setiap baris, setiap mantra atau puisi itu dia mengandung 4 unsur. Jadi dalam mantra setiap bait itu memiliki 1 bait 4 baris. Bait yang pertama itu termasuk bait yang pertama dan kedua itu termasuk isi. Terus bait yang ketiga dan keempat itu termasuk dalam sambian. Oke, terima kasih. Dari materi tadi sudah bisa mengerti dan sudah bisa memahami? Ya, sudah memahami semua? Apa itu puisi? Tujuan dari puisi. Kalau sudah mengerti dan memahami, kita akan buat kelompok. Kelompok 1 ada 4 kelompok. Jadi kalau 1 kelompok itu terdiri atas 5.
kelompok. Balik kursinya supaya ada kedengaran. Oke, yang sopan ya. Nama-nama kelompok sudah ada di papan ya. Jadi tinggal kelompoknya dibuat, terus ibu bagikan LKPD dan kerjakan. Sudah semua? Ya, perhatikan LKPD yang ibu sudah bagikan. Di situ ada 4 puisi. Dari keempat puisi itu kalian baca, kalian pahami itu puisi. Terus buatlah kesimpulan dari keempat puisi. Habis itu mengerjakan tabel yang ada di dalam LKPD yang ada, yang tadi ibu bagikan itu. Sudah? Sudah. Buatlah kesimpulan, buatlah tabel dulu, baru buat kesimpulan. Terus dari kesimpulan itu kalian akan presentasikan di depan kelas untuk kita sama-sama mendengar. Kelompoknya paham sudah? Jadi buku halaman 32. Jadi halaman 32. Ada berapa puisi di situ? 4. Ada puisi 1, puisi 2, puisi 3, dan puisi 4. Terus diskusikanlah keempat puisi itu dan isi tabel yang ada di LKPD yang ibu bagi. Silakan. Baca dulu itu puisi. Baca puisi, terus pahami itu puisi, baru bisa tahu itu jawaban tepatnya di mana. Karena di situ ada 4 puisi. Mengisi tabel yang ada itu jumlah bait dalam setiap puisi. Harus hitungnya, harus baca itu puisi dulu.
bisa baca dan tidak mengerti, kalian nanti mau kerja bagaimana? Baca puisinya. Baca, harus baca itu puisi, pahami itu puisi. Yang tidak mengerti dan tidak tahu, tanya ke ibu, jangan tanya ke teman. Oke? Makanya di situ ibu bilang harus baca puisi. Harus baca puisinya dulu baru kalian bisa pahami puisi-puisi. Yang bisa menentukan oh puisi satu ini terdiri dari berapa. Dan setiap puisi itu memiliki apa? Bait dan baris. Lihat perhatikan puisi pertama. Puisi pertama kalian lihat ada berapa bait di situ?
pertama itu ada berapa bait? 5. Puisi yang pertama itu ada berapa bait? 5. Berarti setiap bait itu terdiri atas berapa baris? Ada 4. Setiap bait itu ada 4 baris. Baca puisi setiap bait, setiap baris, supaya bisa mengerti puisinya, baru bisa mengisi tabel yang ada di RKPD. Aisyah, baca dulu puisinya, dari tiap bait. Tiap bait itu isinya kita baca dan kita pahami, dan kita mengetahui. Oh, cuma ada 4 puisi ya. Puisi 1, puisi 2, puisi 4. Dari setiap baris kita buat setiap bait. Dari bait ini kita tahu berapa baris. Dari baris ini kita udah tentukan mana yang termasuk dalam pola 5. Pola 5 dia bersajak apa? A, A. Oke, bisa dipahami. Terus kalau masuk di puisi 2, dia puisi 2 itu dia tetap bersajak A, dan AB. Oke. Nah, di sini ada berapa bait? Puisi 1 ada berapa bait? 5. Ada 1,
rima, ada sajak, ada isi, dan ada sampiran. Oke. Ya, kalian perhatikan di sini. Puisi satu ini ada berapa bait? 5. Ada berapa bait? Ada 5. Di sini bait pertama terdiri atas berapa baris? Baik. Dari bait pertama, mana yang termasuk di dalam sampiran dan mana yang termasuk dalam isi? Sampiran itu adalah baris ketiga dan keempat. Terus sampiran itu adalah baris pertama dan baris kedua. Nah, dari ini bait ini mana yang dinamakan dengan bersajak A. Nah, di sini pola yang pertama itu ada A. Pola yang kedua itu barisan kedua itu ada A. Yang ketiga A. Yang keempat A, berarti dia bersajak A. Itu yang dinamakan dengan sajak. Oke? Jadi setiap puisi, setiap bait itu dia ada isi, ada sampiran. Nah, di situ ada irama atau rima. Nah, dalam setiap puisi kalau kita nyanyikan atau kita dia bacakan atau kita dengarkan pasti ada dia punya pola rima. Nah, di sini pola rima itu adalah A, B. Ya, puisi yang ketiga. Puisi ketiga di sini. Puisi yang ketiga ini berapa bait? Puisi ketiga berapa bait? Satu. Terus dalam satu bait ini terdiri atas berapa baris? 4 baris. Mana yang termasuk dalam isi? Baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Terus yang termasuk dalam sampiran itu pertama dan kedua. Di situ dia bersajak apa? A, B, A. Berarti sajaknya A, B, bisa baca. Iya, ini semua. Nah, puisi satu itu ada berapa bait? Ada 5 bait dalam puisi satu. Nah, dari 5 bait ini satu bait berapa baris? 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi salah satu isinya ya. Baca dulu. Ini pola rima, isi puisi, terus jumlah baris dalam setiap bait. Jadi satu bait itu berapa baris? Isikan di sini. Oke? Kelompok Aisyah harus dibaca ya. Kita lihat kelompok Aisyah. Puisi 2. Puisi 2 di sini ini berapa bait? Satu bait. Satu bait terdiri atas berapa baris? 4 baris. Mana yang termasuk dalam isi? Mana yang termasuk dalam sampiran? Sampiran itu adalah bait pertama dan kedua. Kalau isi bait ketiga dan bait keempat.
Nah dari bait ini, dari baris ini, dia bersajaknya apa? Bersajaknya A, dan A. Ya. Jadi itu puisi 2. Nah kalau kalian sudah tahu dari baris, bait, ya, tahu dulu bait berapa bait, berapa baris, berarti langsung bisa. Ulangi dulu nak. Oke. Bisa ya? Oke.
Sudah? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi dari sekarang. Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Semangat. Masih semangat. Masih. Oke. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, kelompok Aisyah. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, lagi 3 kelompok. Cepat. Supaya kita presentasi. Ayo, kelompok. Lagi 3 kelompok. Oke. Ya, lagi 3 kelompok. Lagi 3 kelompok. Ya, sambil menunggu kelompok yang lain, berarti Ibu minta supaya kelompoknya Anggun akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Sambil menunggu yang lain, kalian perhatikan, kalian punya kerapian supaya saat presentasi juga semuanya sudah rapi. Terus sebelum presentasi, perhatikan kembali jawaban. Diamati kembali jawaban yang sudah ada supaya saat presentasi tidak salah. Perhatikan baik-baik puisi dan puisi 1, puisi 2, puisi 3 dan puisi 4.
supaya tidak salah ya.
Usum, dan di sebelah saya Jireveo Foe, dan di sini Tita Nale, dan yang paling ujung Anggun Napur. Oke, kita kasih semangat. Sebelum itu, di mana saya membelajarkan puisi 1 sampai puisi 4. 1. Syair Burung Busuk. Dengarkan formula rencana disurat oleh Dalam Yakin. Karangan jangkau banyak artinya, garis pada paham dari dunia. Dari hari sangat lorong dikarenakan syair seekor burung. Sakitnya kasih sudah terdorong. Bila menawar segini harus lorong. Pertama-tama sungguh dan lembut, berburu-buru mendai-dai. Hatinya rawan campur pilu, diiris dengan sempurna. Sungguh dan madah serawan bernawas. Wahai bulan, terjemlah Tuhan. Undangku tak berpengetahuan, lewat tengah bukan menjelah awal. Sebuah hilang kita terlalu. Mendengar burung dari suaranya halus dan sedu-sedu, laksana orang berhidup. Oke. Puisi pertama, jumlah bait itu 5 bait, jumlah baris tiap bait 4 baris, jumlah suku kata tiap baris 4 suku kata, pola 5 a. Isi puisi, karangan jangkau banyak tak benar, daripada paham belum sempurna. Kesimpulannya itu banyak orang kita kenal, tapi belum tentu mereka sempurna. Puisi 2, gelang-gelang si gali-gali meruput kepala padi. Air susu keluasanmu, jadi aku sangka tidak peduli. Puisi 2, jumlah bait 1 bait, jumlah baris tiap bait 4 baris, jumlah suku kata tiap baris 5 suku kata, pola 5 a. Isi puisi, air susu keruh asal menjadi, aku sapa tidak berbunyi. Kesimpulan, saat kita sapa seseorang dengan terpaksa maka tidak akan berbunyi. Puisi 3, asam kandis asam berubur, ketiga asam yang menangis mayat di kubur dari badan. Puisi 3, jumlah bait 1 bait, jumlah baris tiap bait 4 baris, jumlah suku kata tiap baris 4 suku kata, pola 5 a b. Isi puisi, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Kesimpulan, saat seseorang telah meninggalkan kita dan kita merindukannya, maka kita akan mengingat masa yang tidak bisa diulangi lagi. Puisi 4, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya pulang. Puisi 4, jumlah bait tidak ada, jumlah baris tiap bait 2 bait, jumlah suku kata tiap baris 4 suku kata, pola 5 tidak ada, isi puisi tidak ada. Kesimpulan, saat kita merendahkan seseorang maka kita juga harus tahu apa yang kurang dari diri kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat kelompok 4, silakan dulu, dan kelompok yang Jedriksen. Oke, kita kasih semangat.
kali. Sekian, terima kasih. Kelompoknya Ardila. Ya, kita kasih semangat untuk kelompok. Sini sedikit. Oke. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Ren. Selamat pagi Bu. Kami dari kelompok Kurikulum 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Dengan memulai rencana disurat oleh datang yang hina. Larangan janggal pada pakaian daripada paham melumpur. Ya. Puisi 1 jumlah baik, jumlah baik, jumlah baris tiap baik 20, jumlah suku kata tiap baris 8 atau 15. Pola 5 AAA, isi puisi karangan jangkal banyak terkenal daripada paham belum sempurna. Puisi 2 jumlah bait 1, jumlah baris tiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 5. Pola 5 AAA, isi puisi air susu jeruk pasal menjadi aku siapa tidak berguna. Puisi 3 jumlah bait 1, jumlah baris tiap baris 4, jumlah suku kata tiap baris 4. Pola 5 ABA, isi puisi menangis mayat di pintu kubur terdengar badan tidak semuanya. Puisi 4 jumlah bait tidak ada, jumlah baris tiap bait 2, jumlah suku kata tiap baris. Pola 5 AAB AAA. Oke. Oke, ini sampai di sini. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jadi, presentasinya 3 kelompok. Oke. Dan dari ketiga kelompok itu, dari ketiga kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasilnya itu semua benar. Semua itu bagus. Tapi ada lagi yang lebih bagus. Ada yang lebih detail, yaitu kelompoknya Aisyah. Kita kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Jadi hari ini kita sudah sampai ke materi, yaitu puisi. Jadi sebelum kita mengakhiri materi kita untuk hari ini, kita masuk di kegiatan penutup. Dari kegiatan penutup, sebelum kita sampai kegiatan penutup, Ibu merefleksi dulu tadi hasil diskusi kalian, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 semuanya itu sudah mengerti dengan materi puisi. Puisi apa? Puisi rakyat. Jadi sebelum kita berakhir, Ibu kasih tugas, ya. Ibu kasih tugas, lihat di halaman 35. Kalian kerjakan tugas yang ada di halaman 35 tentang puisi. Di halaman 35 sudah lihat semua? Di situ tugas itu kalian kerjakan di rumah.
atau pertemuan berikut. Oke? Sudah bisa mengerti semua? Sudah. Oke. Kalau begitu, kembali dulu di tempat masing-masing dan kita akan mengakhiri materi kita hari ini. Oke, sudah? Ya, sebelum kita berakhir, Tuan, Ibu minta salah satu dari teman-teman untuk memimpin kita dalam doa. Adilan?